وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه الكرام وصلى على الله تعالى سيد شيخنا محمد بن عبد الكريم بن عبد السلام الله تعالى عنه ثم إلى أبي مشايخنا والدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Nawaina ta'alluma wa ta'lim, tadzakkura wa tadhkir, naf'a wa ittiba' wa istifadah, wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dalalati ilal khair wa du'a ilal huda ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa sawabihi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu agama, yang mana niat kita mengharapkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas hadir karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, barakahnya, sakinahnya, dan diampunkan segala dosa-dosa kita yang telah lalu maupun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di dalam taat ibadah kepadanya, disehatkan badan kita dengan kesehatan yang sempurna, dibersihkan hati kita, dimurahkan rezeki kita yang halal, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan daripada segala bala dan musibah, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Hadirin wal hadirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada ta'lim kita, yakni halaman 17. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Waqafatid dunya fi tariqil akhirah fasarafatil wusula ilayhi wa waqafatil
akhiratu fi tariqil haqqi fa mun'atil wusul ilaih. Dan berhenti, dan dunia itu berhenti di jalan akhirat. Fasarafatil wusula ilaih, lalu dunia akan memalingkan dia daripada jalan akhirat. Artinya bagi seseorang yang ingin menuju jalan akhirat, mesti dia harus berhenti dengan urusan dunianya, yakni memikirkan dunia yang senantiasa menjadikan dunia itu tujuan hidupnya. Maka ketika seseorang itu ingin berjalan menuju akhirat, maka ujar sidin mesti dunianya itu berhenti. Karena dunia itu ujar sidin fasarafatil wusula ilaih, dunia itu dia memalingkan kita menuju akan jalan akhirat. Nah, maulah kita malas beribadah menuju kepada akhirat tadi itu karena kita banyaknya kesibukan dunia. Dunia yang selalu kita pikirkan, dunia yang selalu kita jadikan kesenangan, akhirnya menjadikan terhadap jalan akhirat kita itu terhambat. Lalu ada usul. Makna usul di sini yakni hati itu gemar cinta dengan akhirat tadi itu. Sebab dunia itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu indah dipandang. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, zina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah dijadikan bagi manusia itu senang, dijadikan pandangan yang indah kepada manusia itu, sehingga mereka itu senang dan cinta dengan keinginan syahwat mereka tadi. Minan nisa, daripada wanita-wanita, wal banin, anak-anak petujuh melihat wanita, memandang wanita-wanita, wal banin, anak-anak senang juga manusia tadi, wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, mengumpulkan harta yang banyak daripada emas dan perak, senang juga manusia tadi nafsunya tadi. Wal khailil musawwamah, dan tunggangan mereka, kuda yang indah, mobil, kendaraan, koleksi, update, diperbaharui, ketujuh benar. Wal an'am, dan ternak, ketujuh bangunan. Wal has, dan ladang sawah, kebun, ketujuh juga, yang mana semuaan itu dzalika mata'ul hayatid dunya, yakni dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perhiasan keindahan hidup di dunia. Di dalam tafsir Al-Quran di situ dijelaskan menjadikan indah itu di sana ada dua. Yang pertama, memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dunianya itu indah sebab Allah ingin menguji daripada kita, manusia. Berimankah lawan Allah taala, adakah? Atau diuji bagaimana beriman, bersyukur kalau Allah taala atau adakah? Nah, dan dimaknai juga di sana zuina linnas tadi, perhiasan bagi manusia tadi, yakni syaitan memperindah supaya manusia tertipu, kena tipu daya, lalu kada mau menuju akhirat. Nah, akhirnya dunia aja nang disasahinya tadi. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik tempat kembali, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi amun kita ni kada mau hampir memikirkan dunia, masih senang aja lawan dunia, seumuran kita ni kada tahu menuju akhirat itu ada apa. Walau ilmu kita banyak, walau kita banyak beramal, hati itu ada mau gemar lawan akhirat, karena hati kita tadi itu sudah kada mau memutus lawan dunia tadi. Karena dunia itu asal orang mencinta lawan dunia itu
sumbernya kesalahan. Waqafatil akhirah fi tariqil haq. Pas sudahnya lumar jua lawan akhirat, sudahnya lawan akhirat. Sekalinya akhirat itu juga menjadi penghalanginya untuk menuju kepada Allah. Dan berhenti daripada akhirat itu jadinya menuju kepada Allah. Namun nang digendongnya surga takut lawan neraka itu aja pahala juga tadi. Dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bangun atit usula ilaih. Orang yang sampai di akhirat aja bang terkedah juainya kepada Allah. Terhalang juga. Jadi supaya ini kalau usul kepada Allah, banyak mengingat Allah, maka hatinya itu hanya berzikir Allah. Jadi akhirnya sampainya kepada hadrat Allah Ta'ala. Cinta maksud sampai itu yakni hati itu cinta kepada Allah. Hati itu banyak mengingat Allah. Siang malam berjalan, berduduk, berdiri, kemana aja, setiap daripada hembusan nafasnya itu banyak ingin mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang mengusul. Musyahadahnya senantiasa tapakai beramal, muraqabahnya riwatinya senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Semua daripada yang demikian itu mesti melahirkan akan akhlak yang mulia, mesti melahirkan akan sifat yang terpuji. Inna min lutfillahi bika ayyakshifa laka an uyubi nafsika wa yasturaha 'anil nas. Sesungguhnya setengah daripada maha lembutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan engkau jasidin, ayyakshifa laka an uyubi nafsika, yakni Allah bukakan bagi engkau itu kekurangan daripada diri engkau. Aib kita ini dilihatkan oleh Allah Ta'ala lawan kita. Jadi kita ini memang merasa banyak kekurangan, bukan diucap aja, tapi memang hati kita merasa kekurangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak. Kita ini banyak kekurangan, kurang ilmu, kurang beramal, semua mau beramal, banyak lupa, banyak menggawi yang dilarang oleh Allah, banyak menggawi yang dimakruhkan oleh Allah, senang mengerjakan perkara yang mubah-mubah berlebihan. Segala yang demikian itu aib kita, kekurangan kita itu dibukakan oleh Allah Ta'ala di dalam hati kita, hingga kita tuh merasa terus kita itu jauh dengan Allah, perasaan kita jauh dengan Allah, lalu kita ingin dekat dengan Allah. Ingin banyak mengingat Allah, ingin selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bila seseorang tadi mendapatkan kasih sayang dari Allah, yakshifa laka an uyubi nafsika, dibukakan oleh Allah Ta'ala aib dirinya sendiri itu, wa yasturaha 'anil nas, dan Allah tutupi di mata manusia. Orang kadang melihat lawan aib kita, padahal banyak kali kesalahan. Cuma kadang melihat orang lawan aib kita, karena Allah kasih lawan kita. Iza u'tita dunya wa mun'ta syukra fiha fayya mihnatun fi haqiqah. Apabila Allah memberikan dunia lawan kita, wa mun'ta syukra, dan cuma tertegah kita ini kada mau bersyukur lawan Allah Ta'ala, kada bersyukur Allah Ta'ala, fahiyya, maka ketahui jasidin mihnatu fi haqiqah, bahwasanya nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu merupakan ujian dari Allah. Allah ingin lihat sikap kita ketika diberi nikmat oleh Allah lawan kita, diberi harta oleh Allah, diberi istri oleh Allah, dianugerahkan anak oleh Allah, diberikan kendaraan oleh Allah, diberikan tempat tinggal oleh Allah. Semua itu adalah ujian daripada Allah, bagaimana sikap kita kepada Allah. Allah ingin lihat kita syukur yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hendak kita syukur terus segala nikmatnya. Makna syukur di sini yakni hati itu jangan sampai lupa daripada banyak mengingat Allah,
dan zahir kita itu senantiasa banyak mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang nambah syukur. Allah ingin lihat itu lawan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ujar baginda Nabi, qalilud dunya yulhi an tariqil akhirah. Sedikit daripada dunia itu jadi yang diberikan oleh Allah Ta'ala lawan kita itu bisa melupakan kita akan jalan akhirat. Nah, jadinya waspada kita. Setiap diberi kenikmatan oleh Allah, jangan sampai lupa kita daripada akhirat, daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya hati itu bujur-bujur kita jaga lah. Jangan sampai ketika diuji oleh Allah gagal, kita akan melewati ujian tadi. Maka bila kita gagal diuji oleh Allah, mulai awal ulang, datang ulang ujian, gagal ulang. Jadi ibarat kelas 1 SD ulang terus ada naik tingkat kita. Maka kita ini hendak dicintai oleh Allah. Hendak kita ini setiap saat, setiap waktu, setiap hari, berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun, umur bertambah, makin dekat kita tuh dengan Allah. Hendak kita tuh makin kita tuh dicintai oleh Allah. Hendak kita sampai penghujung daripada akhir hayat kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Tapi bagaimana kita bisa untuk dicintai oleh Allah ketika Allah uji kita dengan dunia kali dikit aja Allah Ta'ala menguji lawan kita, gagal kita di dalam ujian tadi. Nah, kada bersyukur kita dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, lupa kita akan negeri akhirat tadi. Sidan kana li ba'dihim zawjatun faqalat lahu yawm. Setengah daripada istri seorang ulama, faqalat lahu yawm, berkata pada suatu hari mereka itu kepada ulama tadi, ujar nang bini, ucap la aqdiru ala antaghiba anni wa la antashtagila bi ghairi. Wahai suamiku, la aqdiru alayya antaghiba anni, aku ini kada sanggup lagi, engkau tinggalkan. Artinya cuma tulak lawan sibuk nang lain, wala antashtagila bi ghairi, dan engkau ini sibuk dengan nang lain. Artinya nih bini ini mengeluh, piannya apanya kita pergi rumah lagi, banyak sibuk aja sama dunia lain. Ada lagi nih sibuk lawan bini nih, ada sanggup lagi. Jangan bini amang nang di rumah sawangan aja mengeluh tadi itu kan. Nah kalau dia, lalu ulama nang mendengar keluhan istri tadi itu, baru dia mendengar suara tadi. Ada suara tadi berseru. Nah, apa suara tadi? Ujar suara tadi, iza kanat hazihi la khaliqatan wala mujidatan. Ini bini engkau ini la khaliqatan, kada menciptakan engkau, wala mujidatan, dan kada mewujudkan engkau, kada mengadakan engkau. Bini tadi tak? Wa hiya tuhibbu an tajma'a qalbaka alaihi, yang kada menciptakan engkau, yang kada menjadikan engkau senang berkumpul dengan engkau, senang hati engkau itu untuk ini aja. Ya kan? Bini kita nanti rumah kan petunjuk Allah. Jangan sampai hati kita ini kalahin hati, membawa hati kita segininya aja. Padahal bini kita tadi itu lain menciptakan kita, lain menjadikan kita, lain. Fakai fala uhibba ana an tajma'a qalbaka alayya. Jadi ujar Allah Ta'ala, bagaimana kada cinta aja sih dia, aku yang menciptakan engkau, aku yang menjadikan engkau, an tajma'a qalbaka alayya, menghati engkau itu untuk aku ya Allah. Nah, bini aja, kita kalau hati amuk kecewa, padahal kan yang ciptakan kita. Ini Allah yang ciptakan kita, Allah yang menjadikan kita, hati kita lain daripada Allah. Kira-kira adalah
Katujulah Allah Ta'ala atau senanglah Allah Ta'ala kalau hati kita ini kadang mengingat Allah. Hati kita ini kadang mau berzikir Allah. Hati kita ini bagaimana kita ini mau menjadi kekasihnya Allah kalau memang kita nak berpaling daripada mengingat Allah. Kuntu muwatan 'inda Syekh Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu ta'ala anhu. Faqultu fi nafsi asya. Satu ketika di sini berilang di rumah Syekh Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu ta'ala anhu. Faqultu fi nafsi asya, lalu di sini hatiku ini berkata akan sesuatu. Sekalinya faqala Syekh, sekali menyambut Syekh Abil Abbas Al-Mursi tadi, ini orang wali lah. Orang wali ini kasyaf, melihat, mendengar apa ada yang isi di dalam hati kita. Selalu menyampaikan sendiri. In kanatin nafsu laka fasna'a biha ma syi'ta wa lan tastati'a dzalika. Ujar sidin, apabila nafsu engkau itu jasidin menginginkan sesuatu jasidin, maka jasidin kerjakanlah apa daripada keinginan nafsu engkau tadi. Nah, dikatakan nafsu tadi. Walan tasbi'a zalika, jasidin niscaya jasidin tidaklah jasidin engkau mampu akan mengerjakannya. Nafsu itu bila dituruti, dia baiknya menagih lagi. Nah, kadang mau ampik, artinya keinginan nafsu itu ada jenisnya. Semakin kita turuti ada lagi yang lain, semakin kita turuti ada lagi yang lain. Nah, sampai kita itu jauh daripada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nafsu tadi kata kawan dituruti itu pada awal. Semakin kita menuruti akan hawa nafsu tadi itu, makin kita celaka. Sama juga kayak gurih kita nyaman dengan gurih. Berjanji hendak bangun jam 3 malam, pasang kayak alarm bunyi. Jam 3 berbunyi alarm tadi dah. Yang berbunyi alarm tadi jam nafsu tutup mata lagi belum subuh sampai terjaga sampai jam malam mati itu tunda aja alarmnya tadi. Karena 10 menit berbunyi pulang alarm tadi. Berbunyi pulang jam 3 lewat 10 tadi. Jam nafsu kayak naik setengah 4 aja kita pakai. Tunda pulang sampai jam setengah 4, jam nafsu lawas juga lagi subuh sampai jam 6 juga bangun. Ya Allah, mau nafsu tadi jam 6 bangun, jam 6 itu sudah bilang di masjid itu, ya Allah biha ya atau yasin udah baca habis tuh orang. Ya Allah, nafsu dia ada habisnya, kita kan memerlukan. Lalu kayak apa kita hendak mendapat kecintaan Allah? Kayak apa kita hendak mendapatkan jalan akhirat? Kayak apa kita hendak selamat kalau nafsu disurutakan? Itu sehari, itu kayak itu pulang, semingguan kayak itu aja, sampai habis umur kayak itu aja. Kita ya Allah, memerlukan nafsu itu ada contoh daripada ketujuh guring tadi. Baru melawan yang lain, maka 7 makan, maka 7 mengukul, maka 7 bakawan, maka 7 habis, maka 7 main HP. Ini zaman ada lagi membuka mushaf Quran atau buka lagi dari pada terbuka, jadi tidak praktek pada terbuka habis sudah, sebab menuruti apa hawa nafsu tadi. Sampai akhir hayat kita celakalah kita dengan sebab menuruti hawa nafsu tadi. Lalu sampai pada yaumul nadam, hari penyesalan. Kenapa semalam jadi nak kayak gitu? Menyesal. Kenapa semalam kepada beribadah? Ya Allah, hidup akan sehari aja supaya kalau beribadah
kada dihidupkan lagi oleh Allah Ta'ala penyesalan nam kada habisnya kena di akhirat. Andai dulu mau mendengarkan akan nasihat Rasulullah, niscaya beruntung. Cuma kan mendengarkan salah. Jadi di sini ada tasbih ada jika ada kawa kita ada kawa menuruti keinginan hawa nafsu itu pada hadisnya. Summa qala nafsu kal mar'ah kullama aksarta khisamaha aksar khisamaka. Kemudian ujar Syekh Abil Abbas Al-Musi radhiyallahu ta'ala anhu ujar sidin nafsu kita itu kalmarah seperti perempuan, seperti wanita. Kullama aksarta khisamaha aksar khisamaka. Bila kita celak makanya bertambah mencela lawan kita. Makanya bibinya kenapa dibeli makin dulu makin kuat lawan kita. Makin diucapi makin banyak katanya. Kita sekata aja ini 2 kata belas. Kita 10 kata ini 11-12 kata. Ada kalau gini ini. Nah nafsu itu jualnya sih. Nafsu itu sih bila kita turuti makin bertambah. Dicela makin ini juga mencela lawan kita. Makinnya As-sallimha ila rabbiha aman kayak itu. Aman sudah ada pada dituruti maka tujuh deh, maka senang tadi. Fasallimha ila rabbiha serahkan aja sudah. Serahkan lawan Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'alu biha ma yasha, ya Allah taala aja deh. Nama atau sunnah dengan nafsu kita tadi. Artinya menyerahkan tadi apa? Jangan lagi dipikirkan nafsu tadi. Hati itu andaki Allah taala. Bila muncul keinginan tentang sesuatu langsung bangkitkan Allah. Hati tadi. Mengingat Allah. Jangan diberiakan hati itu memikir dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Artinya nanti itu fasallim ha ila rabbiha. Kita serahkan lawan Tuhan kita, lawan Allah Subhanahu wa taala. Farubbama ta'ibata, maka bila ada diserahkan tadi kenapa hawa nafsu tadi itu keinginan tadi itu lawan Allah taala ada diserahkan tadi. Farubbama ta'ibta fi tarbiyatiha, terkadang kita itu kada mampu gagal kita melawan nafsu tadi mendidik tadi nah beberapa ayo sudah disusun nih waktu nih schedule ada waktu disiplin hendak beribadah. Nah bila subuh nah ini jam segini bangun nah ini beritanya ini amalannya nah sampai jam segini sampai kita jam 8 jam 7 pulang pegawai sampai jam 9 sampai jam duha setengah jam misalnya beribadah setengah 10 pokoknya pegawai pulang sampai jam 12 sampai jam setengah 12 istirahat umpamanya beribadah baju susun sudah berwirid kita sampai jam setengah 2 umpamanya pegawai pulang sampai hendak asar balik ke rumah beribadah pulang sampai menjelang lagi buka susun sudah jadwal tadi. Supaya nafsu tadi kalah, makan sedikit saja juga kan tapi banyak gagal 2 kalinya sampai banyak nanti dia menggawi nanti terlupakan oleh hawa nafsu juga. Nah jadi terkadang kalah juga kita lawan hawa nafsu. Nah fala tanqadulaka jasidin. Kada kawa kita nafsu tadi kada kawa masih lawan kita kada kawa masih. Nah, maka di sini serahkan nafsu tadi lawan Allah Taala. Fal muslim, maka orang Islam tadi man aslama nafsu ilallah. Orang Islam itu di sini nyanyi orang selamat tadi lah. Iya, ini orang yang menyerahkan nafsunya itu kepada Allah Taala. Keinginan itu Allah Taala di sini. Apa yang dikehendaki oleh Allah Taala? Bidadili kau Allah Ta'ala dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala adalah Ta'ala firman adalah Ta'ala innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membeli daripada orang yang beriman
diri mereka, harta mereka dengan ganjaran balasan surga. Nah, jadi bila ia menyerahkan daripada segala kehidupannya, hartanya itu bagi Allah, untuk Allah balasnya dalam surga. Nah, dengan hati tadi banyak mengingat Allah. Makanya bila hati itu banyak mengingat Allah Ta'ala, maka Allah akan menggerakkan hatinya itu untuk dekat kepada Allah. Zahirnya itu kita mudah untuk beribadah. Nah, sumbernya itu mengingat Allah Ta'ala ya, hati itu. Nah, kadang mengingat yang lain daripada Allah, apalagi sampai mengingat apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya tadi. Bila ia mengingat apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, itu menghambatnya untuk menggerakkan badannya, zahirnya itu mengerjakan taat. Lalu berat. Tapi bila hatinya itu banyak mengingat Allah, artinya menyerahkan segala urusan itu kepada Allah. Pada memikir tentang lain, pada memikir. Itu membaca mengingat Allah Ta'ala itu simpul sebenarnya segala sifat tawakalnya, ikhlasnya, sabarnya itu ada di situ. Kalau dalam ilmu tauhid itu kan mengingat Allah itu kan masuk kepada ilmu tauhid. Kalau masuk ilmu tasawuf, yakni dikupas oleh ulama sufi itu lalu menjadi segala sifat terpuji di situ. Ada di situ sabarnya ada, syukurnya ada, ikhlasnya ada, musyahadahnya ada, muraqabahnya ada, sabarnya, tawakalnya ada di situ. Nah, lalu dengan hati banyak mengingat Allah Ta'ala tadi itu, itulah yang dikata innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Allah beli dirinya itu dan hartanya itu dengan ganjaran surga. Sebab ketika ia memikir Allah, mengingat Allah, cinta kepada Allah, ia kada tapi lagi mengurus segala urusan keduniaan. Tapi keduniaannya, hartanya, kehidupannya itu Allah berikan, Allah berusaha. Hatta akhiratnya diganjar oleh Allah Ta'ala dengan surga tadi. Asal hati kita tadi hakun mengingat Allah, hakun makulah hati ini muraqabah, musyahadah, mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kada usah berpikir berkusang-kusang mengingat yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita memikir lain daripada Allah, kada mau mengingat Allah, kita mengurus sebenarnya urusan dunia Allah melepas kepada kita. Maka apa yang terjadi kepada kita, apa yang sudah ditakdirkan Allah Ta'ala lawan kita. Tapi bila kita mengingat Allah, Allah akan mengatur segala kehidupan kita, dan Allah memberikan keberkahan, kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat lawan kita. Disitulah letaknya Allah membeli daripada kehidupan kita ini. Kita akan menjual diri kita ini lawan Allah. Maksudnya juga mengorbankan segala apa yang ada pada diri kita ini hanya untuk Allah. Ada berkorban itu artinya hati Allah itu berpaling daripada lain. Nah, berpaling ini kan berat, kita berpaling ada memikirkan lain ini berat. Terkadang ada percaya kepada lawan Allah, masalah rezeki, masalah apa, kadang ada percaya kita lawan Allah, percaya dengan hasil usaha kita. Sakit aja kita diberi sakit oleh Allah, kadang tawakal kita tuh lepas daripada Allah, yakin kita lawan diberi kemampiakan sakit kepala. Makan aja kadang lupa kita bahwa Allah akan memberi kenyang, yakin kuat kita tuh lawan masih akan memberi kenyang. Lemahnya daripada keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lemahnya keyakinan kita dengan Allah Ta'ala tadi itu, maka kehidupan kita tadi kada menjadi nikmat. Apa yang diberi Allah Ta'ala maksudnya kata-kata Tuhan yang diberikan oleh Allah. Idza ahabbaka maulaka a'rada 'anka ashabuka. Nah, apabila engkau itu disiplin cinta kepada Tuhan, engkau sudah bercintaan sudah kita dengan Allah Ta'ala, hati itu sudah dendeman pada kawa, pada mengingat Allah,
Ada kawan kita tuh jauh daripada Allah, hati itu Allah saja. Nah, hati yang mengingat Allah tadi, perbuatan kita itu beribadah dan jalan Tuhan. Idza ahabba maula, bila jasidin engkau sudah cinta lawan Tuhan engkau, a'rada anka ashabuka, maka jasidin engkau itu lawan teman-teman engkau itu, maka teman-teman engkau itu berpaling daripada engkau. Kita lebih banyak kawan, orang taat Tuhan, orang takwa itu ya. La tasdaqi bihim anhu, dan kita ini kan disibukkan dengan mereka tadi. Makanya orang yang takwa kepada Allah, yang hatinya itu terpaut kepada Allah, itu pada banyak berisi kawan. Uzlahnya itu kada diulah-ulah beruzlah, khalwatnya itu pada diulah-ulah khalwat. Memang makhluk itu ketika kita tercinta kepada Allah, makhluk itu menjauh melawan kita. Memang menjauh lawan kita, ada hakun mengawani kita. Karena kalau dia beri manfaat lawan kita, pas sudah kita diberi karamah oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sebab ketakwaan kita lalu dimuliakan oleh Allah, lalu asing-asingnya berparah. Hati kita sudah terpaut dengan Allah, kita nang dijauh juga. Kita nang ada penama lagi, mbak. Kita sudah mesra lawan Allah Taala. Dahulu kemana? Di bawah ijadan untuk dekat kepada Allah, ada hafal sejadan. Kita berjuang sesawangan, kita hafal mengawali. Itulah kayak kita jalan Allah, jalan akhirat sawangan. Kita berapa? Sudah sampai kita Allah asing-asingnya Allah. Nah, orang yang diberi karamah, lalu ini beliau tetap asyik dengan Allah. Nah, tanda orang yang cinta kepada Allah, Allah cinta lawannya, Allah akan kasar. Waktu berjauhan kawan-kawan itu hampir mengawani kita, makinnya kawan tadi ambil dunia, makinnya kadang dicocok adanya lawan kita. Nah, dan kita pun ada disibukkan dengan mereka tadi, jangan tak kawan lagi. Ada disibukkan. Wa qata'ala iqaqaka minal makhluqin, terputus hubungan kita itu daripada sekalian makhluk hatta tarji'a ilaih. Nah, sampai kita kembali kepada adanya Allah. Di sini kan ketemu daripada hakikat orang nang inabah, nang taubah kepada Allah. Dan kalau kita belajar apa itu Tajul Arus ini, taubah, inabah, taubah. Orang yang kembali kepada Allah sebetulnya sudah pada jadi banyak bergaul lawan makhluk. Ini pada bergaul bukannya ada mengawani. Sebuah memang ada mengawani lawannya, tapi bisa dari sebab hubungan kita itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kam tadlubu nafsaka ila ta'at wa hiya tataqa'adu. Seberapa banyak di sini engkau menuntut akan nafsu engkau untuk taat kepada Allah. Mulai dari kita deh mengajamnya supaya nafsu kita ini akan taat lawan Allah. Tapi ujung-ujungnya karena kawan juga gagal juga tak kuat nafsu tadi, maka di sini inna tahtaju ila mu'alajati nafsika bil ibtidah. Maka itu di sini permulaan bagi engkau di sini, maka engkau tambahi ubadi di sini daripada nafsu engkau tadi. Nah, pada tambahnya dibanyaki puasa ini, nafsu itu biar lemah dengan lapar dan haus. Dibanyaki riyadahnya itu dengan puasa, supaya kita mudah mengingat Allah. Ditambahi permulaan jalannya adalah fa'idza zaqatil minna ja'atil ikhtiyar. Maka apabila jasidin engkau dapati kenikmatan jasidin pada pilihan, terkadang jasidin fal halawatu allati tajiduha fil ma'siyah tarji'u tajiduha fil ta'at. Terkadang nafsu itu ada juga yang menggawi maksiat itu nikmat, ada kadang juga menggawi taat itu nikmat. Pilihan bagi kita hendak mengolah nafsu itu nikmat di dalam taatkah, atau hendak menjadikan nafsu itu nikmat di dalam maksiat. Bila nikmat di dalam maksiat, maka nafsunya itu nafsu daripada mempercepat. Kalau inya daripada namun bagus, mutmainnah nafsunya dari itu.
nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mazmumah, nafsu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya di dalam maksiat tadi. Nah, bila taat mutmainnah daripada nafsunya tadi yang sempurna, kita juga terhadap hawa nafsu kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja dulu yang dapat saya sampaikan sampai daripada tajiduha fi ta'at. Insyaallah pada pertemuan akan datang yakni al-iman kasyajaratil khadra. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan diberi taufik hidayah untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat, dan mudah-mudahan kita diberi husnul khatimah pada akhir hayat. Akhirul kalam, ulun minta maaf apabila ada salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.